Apa kabar teman-teman? Kita jumpa lagi dalam video kali ini. Teman-teman, sekarang ini saya akan ajak teman-teman kita ke salah satu tempat wisata yang ada di Kota Sorong, teman-teman. Dan tempat wisata ini dia ada di pinggiran pantai tepatnya. Namanya itu Tampagaram Beach, teman-teman. Tampagaram Beach dan Resort. Jadi ini teman-teman bisa lihat dia punya gerbang masuk atau pintu masuk ke tempat wisata yang saya bilang tadi, Tampagaram Beach and Resort. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau kemari, teman-teman boleh lihat di map. Kalau teman-teman masih bingung ke tempat ini teman-teman, karena di map itu sudah ada, yaitu Google Map. Tapi kalau teman-teman mau lihat apa yang ada di dalam, teman-teman bisa lihat video saya kali ini yang ini, dan teman-teman mungkin bisa share ke siapa saja. Oke teman-teman, mari kita masuk. Dan ini gerbang utamanya, teman-teman. Di depan sana itu ada pos penjagaan atau tempat beli karcis, teman-teman. Jadi ini sebelah kiri. Nanti kita akan masuk lewat sini, teman-teman. Biasanya kita masuk lewat sebelah kanan, tapi yang kan mungkin sedang diperbaiki. Jadi teman-teman harus masuk dan harus teman-teman beli karcis di sini dulu. Ini posnya, ada stafnya yang jaga, teman-teman. Saya sudah beli karcis karena tadi saya tidak sendiri, saya kemari. Per orang itu teman-teman itu harganya 35.000, teman-teman. Jadi per orang, anak kecil maupun orang dewasa itu dikenakan harga 35.000. Dan teman-teman, ini saya sudah masuk ke jalan menuju ke tempat wisatanya, teman-teman. Jadi di dalam sini tuh teman-teman ada kolam berenang, ada, kalau tidak salah ada 3 kolam berenang, teman-teman. Jadi 3 kolam berenang itu tuh kedalamannya sudah sesuai. Jadi ada yang untuk anak-anak di bawah 10 tahun atau mungkin di bawah 7 tahun, ada juga yang di atas 15 tahun, yang maksudnya yang dewasa, teman-teman. Dan ini akses jalan menuju ke tempat wisatanya atau kolam berenangnya. Sekarang ini kita sudah ada di lokasi tempat wisatanya, teman-teman, di lokasi Tampagaram Beach and Resort ini, teman-teman, karena lokasinya itu cukup besar. Kalau di sebelah kanan saya ini, teman-teman, ini banyak pohon mange-mange. Kalau kita orang Papua di sini bilang itu pohon mange-mange, teman-teman. Kalau yang sebelah kiri ini ada tempat seperti tempat parkir atau garasi dari Tampagaram di sini, teman-teman. Dan teman-teman, cuaca di hari ini cukup bagus, cukup cerah. Teman-teman, ini saya datang kemarin ini hari Sabtu. Saya bisa hari Sabtu, jadi hari Sabtu yang lalu, dan saya bisa upload videonya karena harus saya edit dulu pada hari ini, teman-teman, hari Senin. Teman-teman, ini bisa lihat ini ada pohon. Kalau di sini tuh kita bilang pohon mange-mange, tapi ini kan sebenarnya pohon mangrove. Pohon ini atau tanaman ini atau tumbuhan ini tuh sangat berguna, teman-teman. Dia bisa menjaga sisi-sisi pantai yang terkena. Jadi teman-teman, ini aktivitas atau suasana dalam Tampagaram Beach and Resort, teman-teman. Jadi di sini tuh bukan hanya kolam berenang yang ada, tapi juga ada seperti, karena namanya Tampagaram Beach and Resort, jadi sudah ada tempat-tempat macam kalau teman-teman mau menginap, dia seperti macam homestay begitu, teman-teman. Kayak macam bisa dibilang hotel juga, atau lebih tepatnya homestay. Dan tempatnya itu cukup bagus, teman-teman, karena pemandangan di dalam sini itu sudah ditata dengan sedemikian rupa. Jadi kalau macam teman-teman mau ke sini, teman-teman bisa menginap, terus teman-teman bisa menghabiskan liburannya, atau teman-teman mungkin mau mandi di
kolam renangnya yang sudah disediakan itu juga bisa teman-teman. Jadi saya akan ajak teman-teman nanti yang pertama kita ke tempat seperti homestay-nya itu, resortnya dulu, teman-teman bisa lihat. Tapi kita tidak akan masuk ke resortnya teman-teman, maksudnya ke dalam resortnya. Jadi saya akan ajak teman-teman kita lewat nanti di depan resortnya teman-teman. Dan teman-teman tahu bahwa di depan resortnya itu ada air laut, maksudnya itu ada laut. Jadi mereka sudah bikin sangat rapi, sangat bagus teman-teman. Jadi kadang itu ada kapal pesiar yang kecil bisa masuk di dalam. Nanti saya akan ajak teman-teman kita lihat secara langsung apa saja yang ada di dalam teman-teman. Dan teman-teman di sebelah kanan saya ini yang ada pohon, yang ada pagar itu, jadi kolam berenangnya itu ada di dalam sana teman-teman. Di depan ini tuh ada, teman-teman bisa lihat ada motor yang sedang diparkir. Ini pintu masuk menuju ke kolam renangnya teman-teman. Jadi kolam renangnya di sebelah sana, di dalam sana teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kemari, teman-teman bisa masuk dengan motor, tapi harus beli karcis dulu. Terus teman-teman masuk, ini ada kecil. Teman-teman masuk, terus teman-teman boleh parkir kendaraan di sini, entah itu mobil maupun motor. Teman-teman boleh cari tempat parkir karena teman-teman lihat sendiri bahwa untuk memarkirkan mobil maupun motor tuh tempat ini cukup luas teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita pergi lihat resortnya dulu. Jadi teman-teman, Tanpa Garam Beach and Resort ini sudah menyediakan tempat untuk kita mungkin mau menginap 1-2 hari bahkan lebih. Jadi teman-teman kalau mau kemari, teman-teman boleh bawa baju ganti. Selebihnya mungkin teman-teman nanti bisa cari di sini. Maksudnya itu teman-teman mungkin mau makan, teman-teman bisa pesan karena di sini juga ada restorannya teman-teman. Jadi ini teman-teman yang sebelah kiri ini sampai ke dalam sana itu resortnya. Teman-teman di sana juga ada orang yang sedang foto-foto. Itu mereka juga pengunjung teman-teman, dan kemungkinan mereka menginap di resortnya. Dan ini teman-teman, ini saya ada di jembatan. Jadi ini sangat bagus, suasana di dalam sini sangat bagus teman-teman. Sudah ditata rapi sekali. Dan restorannya itu ada di sebelah kanan. Kalau teman-teman bisa lihat. Nanti saya akan ajak teman-teman kita ke arah sana, tapi saya mau ajak teman-teman kita ke sebelah sini dulu, kita ke arah kiri. Dan ini teman-teman, ini laut. Di bawah sana itu bukan kolam, tapi teman-teman itu air laut karena dia terhubung langsung dengan lautan aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di bawah sini sudah ada meja dan kursi, berarti tempat ini kalau malam pasti dibuka karena ada lampu. Teman-teman bisa lihat, ini mau dibilang seperti kafe juga bisa teman-teman, karena memang sudah didekor sedemikian rupa. Teman-teman bisa lihat dari sini. Saya akan turun. Dan teman-teman, di sana itu ada kapal-kapal pesiar. Dan teman-teman, ini seperti resort. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada lampu di atas. Berarti kalau ketika sore atau malam itu tempat ini pasti dibuka, atau mungkin menjelang sore. Saya belum terlalu dapat informasi karena ini juga kali pertama saya masuk. Dan teman-teman bisa lihat bahwa view di sini sangat bagus, pemandangan sini sangat bagus teman-teman. Dan sebelah kiri ini adalah resort yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman bisa menginap, teman-teman harus lapor, harus check in dulu. Dan teman-teman bisa transaksi nanti di bagian staff yang ada di depan tadi. Teman-teman, kita ke sana. Saya tidak bisa bayangkan bahwa teman-teman ini kalau malam pasti sangat bagus. Suasana di sini atau pemandangannya sini itu sangat bagus teman-teman. Ini kalau sudah malam atau memang sudah sore pasti sudah dikasih lampunya, pasti sudah menyala. Dan ini pasti sangat bagus suasana di malam atau sore di tempat ini teman-teman. Ini sudah ada meja dan kursi yang sudah disediakan oleh pihak Tanpa Garam Beach and Resort. Yang di sana itu restorannya. Teman-teman bisa lihat bahwa cuaca di pagi hari ini membuat area lingkungan di sini tuh sangat bagus teman-teman. Ini ada speed.
Jadi teman-teman, Tampagaran Beach and Resort ini tuh dia terletak di pinggiran pantai teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat tuh ada tembok, karena di samping tembok itu langsung lautan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa view di sini sangat bagus sekali teman-teman. Teman-teman, ini saya datang hari Sabtu. Hari Sabtu ini sudah ramai teman-teman. Jadi biasanya itu weekend atau pas libur, tempat ini selalu ramai. Dan teman-teman, harga masuk ke Tampagaran Beach ini tidak terlalu mahal menurut saya. 35.000 per orang. Anak kecil maupun dewasa itu ditetapkan tarif yang sama. Tadi saya sudah berbincang dengan stafnya di depan tadi bahwa harganya seperti itu. Jadi setiap orang yang mau masuk ke dalam, mau mandi atau sekedar mau lihat-lihat, tetap dikenakan cas 35.000 per orang untuk masuk. Jadi kalau teman-teman masuk, teman-teman harus bayar. Tapi kalau teman-teman mau keluar beli sesuatu itu terus teman-teman masuk lagi, itu sudah tidak bayar teman-teman. Yang penting teman-teman harus melapor dulu ke staff yang ada di depan tadi. Teman-teman bisa lihat bahwa ini ada kapal-kapal pesiar kecil. Sangat bagus teman-teman, bahwa tempat-tempat di sini tuh sangat bagus. Cuman mungkin tempat garam di sini belum terlalu banyak dikenal orang di luar sana, sehingga untuk teman-teman yang nonton video ini, teman-teman mungkin bisa share, bisa berbagi video ini ke semua media sosial teman-teman, sehingga Tampagaran di sini boleh ramai didatangi oleh pengunjung yang ada di sekitar kota dan kabupaten Sorong. Jadi teman-teman, di balik tembok ini itu langsung laut. Teman-teman bisa lihat, saya akan kasih kamera keluar. Di sana juga ada tanaman mangrove. Ini teman-teman, ini langsung lautan. Jadi cuman dibatasi dengan tembok teman-teman. Ini ada anak-anak yang sedang lihat-lihat juga teman-teman. Mereka juga pengunjung sepertinya. Ini ada kapal pesiar jenis IAG ya teman-teman. Ya kalau yang jenis besar kan itu sudah cruise ship, jadi ini masih yang kecil jenisnya, tapi saya kurang tahu pasti bahwa ini kapal pesiar tipe apa. Teman-teman, saya sering lihat kapal-kapal ini juga tuh di perairan Raja Ampat, di tempat wisata di luar sana teman-teman. Dan nanti teman-teman saya akan buat video juga di Raja Ampat, di kota-kota yang dekat atau di pulau-pulau dekat kota Sorong tentunya teman-teman. Teman-teman, saya akan kembali, saya mau ke resort, jadi saya mau bawa teman-teman atau mau ajak teman-teman kita lihat situasi di depan resortnya yang di sebelah sana teman-teman. Ini juga teman-teman seperti ada bangunan tapi seperti sudah tidak terpakai lagi teman-teman. Dan udara di sini sangat bagus teman-teman, karena memang bersebelahan langsung dengan laut, atau langsung baru dia punya ini langsung lautannya ini langsung terhubung dengan laut di sana kan. Karena memang sengaja didekor atau dibikin seperti hall gitu ya teman-teman. Mari teman-teman, ini kalau malam sudah tentu sangat bagus di lokasi ini teman-teman, seperti tempat ini, seperti kafenya. Ini ada orang-orang juga yang sedang mengambil foto, buat foto atau memfoto foto-foto di daerah sini teman-teman, di lokasi sini. Jadi resortnya yang ada sebelah sana teman-teman. Tadi juga ada resort yang sebelah sana yang, tapi saya tidak langsung ke sana. Saya mau kembali lagi, saya mau ingin lihat karena jalan di depan resortnya ini yang membuat saya cukup tertarik. Saya ingin langsung ke sebelah sana. Jadi saya harus naik lagi teman-teman ke tangga ini, saya harus putar lagi.
Dan teman-teman, ini resortnya, di depan resortnya seperti ini teman-teman. Jadi saya akan lewati jembatan ini teman-teman sampai nanti di ujung sana, dan teman-teman bisa lihat resortnya tampak depan dari resort yang ada di sini teman-teman. Teman-teman, ini cukup bagus, sangat bagus sekali teman-teman, karena teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di depan resort itu langsung dia menghanga ke laut, dan laut itu juga ada kapal-kapal pesiar. Teman-teman bisa lihat yang jenis kecil, di depannya juga ada pohon kelapa. Ini ada para pengunjung juga yang sedang memfoto teman-teman. Di sebelah sana itu teman-teman ada mobil, berarti area parkirnya cukup luas. Di depan ini teman-teman bisa lihat bahwa ada seperti tamu yang lagi menginap. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu untuk dimasak mungkin. Bisa lihat sendiri, sepertinya mereka mau bakar-bakar teman-teman, mungkin mau bakar ikan kan, seperti yang saya lihat. Ya betul sekali teman-teman, bahwa ini ada ibu yang sudah mempersiapkan tungku untuk mau bakar ikan. Teman-teman, di sini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali teman-teman. Ini seperti posnya. Yang ini teman-teman kalian ada tingkat. Jadi di belakang sana itu seperti kantor dari Tanpa Garam Beach ini teman-teman. Ini juga ada yang menginap, teman-teman bisa lihat bahwa. Jadi kalau teman-teman mau datang, mau menginap teman-teman, saya mungkin rekomendasi salah satu tempat wisata yang langsung sudah ada kamar-kamarnya untuk menginap. Teman-teman boleh datang ke Tanpa Garam Beach and Resort ini. Ini langsung dibikinkan seperti di setiap kamarnya ini dibikinkan tungku untuk bakar-bakar maupun tempat duduk sudah disediakan memang dari pihak Tanpa Garam Beach and Resort ini teman-teman. Jadi memang pelayanan di sini kayaknya sepertinya cukup bagus, cukup menyenangkan. Teman-teman bisa lihat bahwa tadi setiap saya jalan tuh di depan kamar-kamar ini sudah ada tungku, sudah ada tempat duduk seperti ini teman-teman bisa lihat. Ya mungkin tinggal kita yang cari ikannya, terus kita bakar, cari arangnya juga sepertinya. Jadi kemungkinan kita bawa makanan dari luar itu masak maupun mentah kayaknya tidak jadi masalah teman-teman. Ini ada belokan berarti, oh iya teman-teman, berarti di sebelah sana masih ada kamar-kamarnya. Oh iya teman-teman bisa lihat dari sini bahwa di sana itu kita sudah bisa lihat lautan. Jadi sepertinya ini tempat terhubung antara Tanpa Garam Beach, airnya ini langsung terhubung dengan laut yang ada di sebelah sana. Nanti saya coba ke sana, coba kasih lihat kamera mengarah ke sana biar teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sangat bagus teman-teman. Cuaca, pemandangan, bahkan udara di sini sangat sejuk, segar. Pemandangannya sangat bagus. Ini ada orang-orang yang duduk. Mungkin mereka juga pengunjung teman-teman yang sedang menikmati pemandangan di sekitar sini. Jadi teman-teman lihat sana itu lautan. Jadi mungkin kapal-kapal kecil tadi itu mereka masuk dari sana terus masuk ke arah Tanpa Garam di sini. Karena sana itu kita langsung bisa lihat lautan atau perairan kota Sorong. Teman bisa lihat lagi sebelah sana. Saya akan ajak teman-teman kita kembali lagi. Oke teman-teman, saya akan ajak teman-teman kita ke restorannya dan ke kolam berenangnya teman-teman. Ini kamar-kamarnya teman-teman bisa lihat, dan semua dindingnya ini kayaknya terbuat dari kayu. Ada mobil juga yang parkir, berarti setiap kamar ini sudah disediakan parkir
parkiran ya, sudah pasti. Teman-teman bisa lihat ini ada tamu yang menginap. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di depan ini juga sudah dibuatkan tempat santai, tempat duduk dari pihak manajemen Tanpa Garam Beach sendiri. Ini sangat bagus teman-teman. Kamar-kamarnya sudah dibikin, sudah didekorasi sangat bagus kan. Bahkan angin di sini pun sangat sejuk karena langsung terhubung dengan air atau perairan atau laut di luar yang tadi kita lihat. Saya coba turun teman-teman, saya coba kasih lihat teman-teman view-nya dari sini. Ini sangat bagus teman-teman. Ini seperti kita ada di negara di luar sana, seperti ada di seperti bukan ada di Indonesia teman-teman. Kita seperti ada di barat-barat sana teman-teman. Padahal kita ada di Indonesia, di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Karena memang view di sini, pemandangan ini sangat bagus sekali teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita kembali lagi. Kita coba pergi ke restorannya ataupun ke kolam berenang. Teman-teman, ini sangat bagus. Saya akan coba kasih kamera agak ke kanan biar teman-teman langsung bisa lihat tampak depan dari resortnya sendiri. Teman-teman boleh share, teman-teman boleh komen, boleh like, teman-teman boleh berbagi video ini ke semua media sosial teman-teman agar Tanpa Garam Beach ini boleh menjadi tempat wisata yang terkenal di Kota Sorong teman-teman, karena view sini sangat bagus supaya orang-orang di luar sana maupun di luar Pulau Papua, di luar Kota Sorong yang mau datang liburan, mereka bisa ke tempat ini agar pariwisata di Kota Sorong ini cukup bagus teman-teman. Bahwa Kota Sorong juga punya tempat wisata yang sangat bagus. Ini bukan cukup bagus tapi sangat bagus teman-teman. Tadi ada yang nonton bola teman-teman, karena memang sekarang lagi demamnya Piala Dunia teman-teman. Jadi tadi ada yang nonton bola di salah satu kamar di resort ini. Teman-teman, ini langsung di tembok pohon kelapa, temboknya langsung air laut teman-teman. Dan kalau saya lihat dari sini tuh kedalamannya menurut saya cukup dalam teman-teman. Itu teman-teman, tadi ada yang bakar ikan, ada juga yang sedang mempersiapkan bahan-bahan makanan. Berarti memang kita atau pengunjung yang mau menginap di sini tuh kalau bawa makanan dari luar tuh sebenarnya tidak dipermasalahkan. Ini ada cewek-cewek yang sedang foto-foto nih. Ya, cewek-cewek cantik yang sedang mengambil gambar di tempat ini, karena memang teman-teman tempat di sini atau suasana di sini tuh sangat bagus sekali. Teman-teman, kita akan kembali. Saya akan ke restorannya teman-teman. Tapi sekali lagi saya tidak masuk ke restorannya, saya cuma lewat dari depan. Nanti saya akan ke kolam berenangnya teman-teman. Ini jembatan menuju ke restorannya. Jadi teman-teman mungkin yang dari resort nanti kalau mau ke restoran mungkin sepertinya lewat jembatan ini, karena restorannya ada di sebelah kanan sana, atau ke kafenya teman-teman. Sepertinya kafe maksudnya itu yang tadi kita datang, kita lewat itu kan ada tempat duduk dan meja yang sudah disediakan. Kemungkinan kalau menjelang sore maupun malam sepertinya itu dibuka, jadi kita bisa santai, bisa pesan makanan, minuman, dan kita bisa duduk menikmati pemandangan yang ada di sekitar sini. Teman-teman, tempat ini sangat bagus, dia punya view sangat bagus kan, sudah ditata dengan rapi. Dan teman-teman, ini adalah restorannya. Saya tidak masuk ke dalam teman-teman, saya akan lewat ke pinggirnya saja, karena kolam berenang itu sudah pasti ada di sebelah sana, di
sebelah dari restoran ini teman-teman. Ini tampak samping atau tampak luar dari restoran yang ada di Tampagaran Beach and Resort ini teman-teman. Jadi saya akan lewat sampingnya saja. Teman-teman, kalau saya lihat dari luar sini sepertinya gedung ini atau tempat ini bisa digunakan atau mungkin bisa disewakan untuk event seperti mungkin wedding atau acara-acara yang cukup besar, karena kalau saya lihat ini gedungnya cukup besar, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, kita sudah mau sampai ke restoran, ke kolam renangnya. Jadi ini adalah sebelah kanan ada restorannya, kolam berenangnya ada di depan ini teman-teman. Di depan sana teman-teman bisa lihat ada banyak kursi, airnya sangat biru teman-teman bisa lihat. Ini juga tampak samping dari restorannya, dan ini kolam berenangnya teman-teman. Kolam berenang itu sudah disediakan macam tempat kita bisa beristirahat. Tadi saya datang dengan teman saya 3 orang, mereka sudah mandi dan kita tentunya bawa makanan dari luar. Jadi sepertinya bawa makanan dari luar itu tidak dipermasalahkan teman-teman. Yang penting sisa bungkus makanan itu kita kumpulkan, kita buang di tempat sampah yang sudah disediakan oleh pihak manajemen Tampagaran Beach and Resort ini teman-teman. Ini sangat bagus, ada tempat santai juga teman-teman bisa lihat ini. Memang sudah disediakan dari pihak manajemen Tampagaran Beach untuk kita bisa datang menikmati apa yang ada di sini teman-teman. Jadi ini kolam berenangnya teman-teman bisa lihat ada 3 kolam renangnya dibagi jadi 3 bagian. Jadi mungkin ukuran kedalamannya yang mereka pertimbangkan, jadi mereka bagi jadi sendiri. Saya akan nanti coba ke ujung sana teman-teman. Saya tidak terlalu bisa mengambil gambar banyak di kolam renang ini karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita tidak boleh terlalu mengambil gambar karena orang sedang mandi-mandi ya, takutnya nanti bisa kena ini dari pihak YouTube. Jadi saya akan coba ini teman-teman, ini tata tertibnya teman-teman. Kalau mau kemari teman-teman harus baca dulu menurut saya, terus teman-teman boleh beraktivitas, atau mungkin teman-teman bisa tanya staff yang tadi di depan sana yang pembagian untuk beli karcis. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ini sangat bagus. Ini di sebelah kiri sudah disediakan tempat-tempat untuk santai. Saya akan ke arah sana teman-teman. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini dulu. Saya akan buat video lainnya lagi dan saya akan berbagi untuk teman-teman semua pecinta Sorenet. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti saya atau sudah mensubscribe video saya. Teman-teman share terus, like, komen, dan teman-teman boleh berbagi ke semua media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kita sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video yang lainnya.